Industri pariwisata di Indonesia memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian nasional. Hal tersebut karena pariwisata berkontribusi terhadap terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha kreatif dalam bidang jasa dan akomodasi di sekitar destinasi wisata. Dampak positif lain dari kehadiran pariwisata adalah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Pariwisata juga telah menjadi dinamisator bagi kehidupan sosial budaya masyarakat karena telah memberikan manfaat melalui terciptanya lapangan kerja, peningkatan devisa, mendorong ekspor, dan mengubah struktur perekonomian menjadi lebih baik. World Tourism and Trade Center menegaskan bahwa sektor pariwisata saat ini merupakan industri terbesar di dunia. Sektor ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian dewasa bersama dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Wisata unggulan yang ada di Indonesia adalah Labuan Bajo, yang terkenal dengan pesona binatang purbanya, yaitu komodo. Keindahan alam serta tebaran pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya menjadikan salah satu wisata unggulan di Pulau Nusa Tenggara Timur, bahkan Indonesia. Labuan Bajo mulai ramai dikunjungi setelah Pulau Komodo masuk ke daftar 7 keajaiban dunia baru. Labuan Bajo juga terpilih sebagai destinasi kelas dunia bersama dengan 3 destinasi wisata lainnya, yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Destinasi wisata unggulan di Labuan Bajo sebagian besar berupa wisata alam, terutama Taman Nasional Pulau Komodo. Status Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas tentunya mendorong pengembangan kepariwisataan lebih lanjut. Penetapan status tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah program pemerintah pusat sebagai wujud dukungan penuh terhadap perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Meskipun demikian, dalam pengembangan kepariwisataan masih berhadapan dengan kendala, misalnya pada pemandangan yang kurang menarik di beberapa titik penting di Labuan Bajo yang bertebaran sampah sehingga menandakan karakter pariwisata dari masyarakat Labuan Bajo masih kurang. Karena itulah dalam pengembangan pariwisata akan berjalan maju dan sesuai dengan tujuan apabila kendala mengenai pengembangan kepariwisataan tersebut sesuai dengan dari berbagai pihak yang masuk. Tujuannya adalah percepatan pembangunan itu sendiri, efisiensi anggaran, dan meningkatkan nilai manfaat dari eksistensi pariwisata Labuan Bajo. Untuk akses transportasi, terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti Bandara Internasional Komodo dan pelabuhan yang baru diresmikan pada Oktober 2021. Hal tersebut tentu dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke Labuan Bajo sebagai destinasi wisata internasional. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, wisatawan lokal yang mengunjungi Labuan Bajo semakin meningkat dari 15.754 orang pada tahun 2015 menjadi sekitar 80.542 orang pada tahun 2019. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, wisatawan mancanegara yang mengunjungi Labuan Bajo juga semakin meningkat dari 45.372 orang pada tahun 2015 menjadi sekitar 104.689 orang pada tahun 2019. Pada awal pandemi COVID-19, wisatawan Nusantara pada tahun 2020 sekitar 50.000 orang dan target wisatawan Nusantara pada tahun 2021 adalah sekitar 70.000 orang. Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 20.000 orang dan target untuk tahun 2021 adalah sekitar 30.000 orang. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga di dunia, Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata premium turut merasakan dampak dari pandemi COVID. Tempat-tempat wisata yang sebelumnya ramai menjadi sepi. Situasi ini juga membuat berbagai sektor, pelaku usaha, dan industri kreatif serta UMKM dari masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan harapan pada pariwisata terkena imbasnya. Salah satunya adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam skala yang masif terhadap para pekerja di sektor pariwisata. Tercatat jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo selama pandemi menurun signifikan. Sepanjang 2020 tercatat jumlah wisatawan hanya menyentuh kurang lebih 50.000 orang. Jumlah itu menunjukkan kontraksi sebesar 82% bila dibandingkan okupansi wisatawan pada 2019 yang mencapai 104.689. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan pergerakan massa selama pandemi COVID-19. Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores atau BOPLF
yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengambil beberapa langkah strategis dalam menggenjot pengembangan dan juga pemulihan kembali sektor pariwisata yang lesu akibat hantaman pandemi COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini. Adapun upaya strategis yang dilakukan oleh BUPLF antara lain, yang pertama adalah memperkuat sumber daya manusia dari kelompok masyarakat lokal, yang kedua adalah memperkuat konten lokal sebagai modal dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, yang ketiga mendukung pengembangan desa wisata seperti Batu Cermin, Liang Dara, dan juga desa-desa lainnya untuk mengeksplor segala potensi wisata yang ada baik alam maupun budayanya. Yang keempat adalah melakukan kegiatan bersih, indah, sehat, dan aman atau PISA di sejumlah destinasi wisata yang ada di Flores seperti Kabupaten Sika, Ende, Pantai Watu, Wairebo, Pulau Komodo, dan juga Kampung Air Labuan Bajo.